Pernahkah Anda merasa kosong, meski berada di tengah keramaian? Suara ramai terdengar, tetapi hati justru diam. Kita duduk di antara banyak orang, tapi terasa seperti tidak ada yang benar-benar hadir. Bukan karena tubuh tidak bersama mereka, tapi karena jiwa terasa entah di mana. Ada sepi yang tak bisa dijelaskan. Kadang kita berbicara, tapi tidak sungguh didengar. Kita tersenyum, tapi tidak sungguh bahagia. Ada perasaan ganjil saat berada di tengah keramaian, namun tetap merasa sendirian. Kesepian seperti ini tak bisa disembuhkan dengan hadirnya orang lain. Karena yang hilang bukan kebersamaan, tapi keterhubungan. Kita terbiasa menyembunyikan perasaan. Terlihat baik di luar, meski batin memohon perhatian. Kita tidak ingin merepotkan, maka kita belajar memendam, diam, tertawa seperlunya. Dan perlahan, kita terbiasa tak menunjukkan apapun. Bukan karena tidak ingin dimengerti, tapi karena lelah menjelaskan. Kesepian dalam keramaian adalah sunyi yang paling menyakitkan. Karena kita dikelilingi oleh banyak suara, namun tak satu pun menyentuh isi hati. Kita mulai meragukan nilai diri. Bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar terlihat? Apakah keberadaanku sungguh berarti? Dan pertanyaan itu terus mengendap. Namun kesepian bukan musuh. Ia adalah isyarat. Ia mengajak kita masuk lebih dalam. Bukan untuk mencari orang lain, tapi untuk menemukan kembali hubungan dengan diri sendiri. Karena saat tidak ada yang benar-benar mengerti, satu-satunya tempat yang bisa kita kunjungi dengan jujur adalah batin sendiri. Hari ini, jika Anda sedang merasa sepi meski tidak sendiri, pahami bahwa itu wajar. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam diri yang sedang mencari makna. Dan dalam pencarian itu, ada ruang untuk mengenal diri lebih jujur, lebih utuh. Dari sunyi itulah, pelan-pelan keutuhan bisa tumbuh. Ada luka yang tidak berdarah, tapi terasa menusuk. Luka yang tidak tampak, tapi tetap mengganggu ketenangan. Kita sering menyangkal keberadaannya, berpura-pura kuat, berkata bahwa semuanya baik. Padahal ada sesuatu di dalam diri yang belum selesai. Luka yang dibiarkan mengendap tidak akan hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk membesar. Mengakui bahwa hati sedang lelah bukan bentuk kelemahan. Itu justru langkah awal menuju pemulihan. Dunia sering menuntut kita pulih secepat mungkin. Tapi kenyataan tidak semudah itu. Ada perasaan yang tidak bisa diselesaikan dengan berpura-pura. Kesedihan yang dalam tidak sembuh hanya dengan senyuman. Saat luka tidak diberi ruang, ia akan mengakar. Kita marah tanpa tahu sebabnya. Kita menjauh dari orang-orang yang sebenarnya peduli. Semua itu bisa jadi berasal dari bagian dalam diri yang belum pernah disentuh. Rasa sakit yang tidak diproses akan mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Dan seringkali justru merusak kita dari dalam. Izinkan diri untuk merasa sedih. Tidak perlu kuat setiap saat. Tidak semua kesedihan harus disembunyikan. Ada kalanya duduk bersama rasa perih lebih menyembuhkan daripada berpura-pura bahagia. Mengakui bahwa kita belum baik adalah bentuk kejujuran paling mendalam. Dan dari kejujuran itulah harapan bisa tumbuh. Tidak perlu menjelaskan segalanya kepada dunia. Cukup mengerti bahwa rasa perih itu nyata. Cukup jujur bahwa ada luka yang belum selesai. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita manusia. Luka yang diberi perhatian akan mencari cara untuk pulih. Mungkin tidak langsung, tapi pasti dengan langkah yang tenang dan napas yang utuh. Hari ini, jika masih ada perasaan yang terasa mengganggu, jangan buru-buru mengusirnya. Dengarkan, terima keberadaannya. Tidak semua luka ingin dilupakan. Ada yang hanya ingin dipahami. Dan saat kita bersedia hadir untuk luka itu, kita sedang memulai perjalanan yang sesungguhnya perjalanan menuju ketenangan. Ada rasa yang sulit dijelaskan ketika cinta yang pernah tumbuh kini tinggal kenangan. Bukan hanya kehilangan orangnya, tapi juga arah yang dulu dibayangkan bersama. Dunia tidak runtuh, tapi rasanya seperti berdiri di tanah yang sudah tak kokoh. Kita tidak tahu harus mulai dari mana. Yang tersisa hanya diam dan hati yang belum siap melanjutkan. Namun dari semua kehilangan, ada kekuatan yang perlahan muncul. Bukan dari kemenangan, tapi dari keberanian untuk tetap berdiri meski tanpa sandaran. Kita tidak harus langsung bangkit. Cukup satu langkah untuk membuktikan bahwa meski patah, kita masih bernapas. Dan selama itu terjadi, kita masih punya kesempatan untuk memulihkan diri. Patah hati tidak menghapus siapa kita, tidak juga mengurangi nilai kita. Justru dalam kesendirian yang sunyi, kita mulai melihat bagian-bagian dari diri yang pernah diabaikan. Kita mulai belajar bahwa cinta sejati tidak membuat kita kehilangan arah, melainkan menuntun kita kembali pada keutuhan. Meskipun pelan, kita mulai pulih. Kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi ruang untuk merasa. Untuk menyadari bahwa kecewa itu wajar. Untuk menerima bahwa yang pergi memang tidak bisa kita tahan. Dan bukan tugas kita untuk terus memaksa. Tugas kita hanya merawat diri, agar hati tetap utuh,
Meskipun ada bagian yang tidak lagi sama seperti dulu. Hari ini, jika hatimu belum kembali seperti semula, tidak apa-apa. Kamu tidak harus tergesa membaik, tidak harus selalu tersenyum. Yang penting, kamu tidak berhenti berjalan. Karena jalan pulang menuju diri sendiri memang tidak selalu lurus. Tapi, ia akan selalu ada. Dan setiap langkah kecil adalah bukti bahwa kamu belum menyerah. Rasa sakit tidak selalu membawa kehancuran. Kadang, ia adalah tanda bahwa kita sedang diundang untuk berubah. Bukan untuk melupakan segalanya, tapi untuk melihat lebih dalam. Di balik setiap perih, ada pesan yang tersembunyi. Pesan itu tidak selalu jelas. Tapi jika kita mau diam sejenak, rasa sakit akan mulai berbicara dengan jujur. Kita tidak harus segera bangkit, tidak semua luka menuntut kecepatan. Tapi kita bisa belajar berdiri kembali tanpa harus memaksakan senyum. Satu napas yang diambil dengan sadar, satu langkah yang diayun tanpa paksaan, itulah titik awal. Bukan dari kekuatan yang besar, tapi dari kesediaan untuk hadir apa adanya. Saat kita berhenti bertanya mengapa ini terjadi padaku, dan mulai bertanya apa yang bisa aku pahami dari ini, arah hidup mulai bergeser. Kita tidak lagi menjadi korban, kita mulai menjadi penafsir. Rasa sakit itu tidak datang untuk menjatuhkan, tetapi untuk membuka mata terhadap sesuatu yang selama ini terabaikan. Banyak hal yang baru terlihat saat hati sedang remuk. Kita jadi lebih peka terhadap waktu, lebih menghargai kehadiran orang yang tulus. Kita mulai mengenali siapa yang tetap tinggal, dan siapa yang hanya datang ketika keadaan baik. Dari situ, kita menemukan pondasi baru. Pondasi yang tidak dibangun oleh kenyamanan, tapi oleh pengalaman. Rasa sakit bisa menjadi bahan bakar. Ia tidak membakar untuk menghancurkan, tetapi untuk menggerakkan. Kita menjadi lebih berani, karena tahu bahwa yang menyakitkan telah dilewati. Kita menjadi lebih jujur, karena tahu bagaimana rasanya pura-pura. Dan dari situ, hidup yang lebih sejati mulai terbentuk meski dengan pelan. Hari ini jangan buang rasa sakitmu, jangan memusuhinya. Dengarkan ia, duduk bersamanya. Biarkan ia menunjukkan arah. Karena dari luka yang telah kau terima, akan lahir kekuatan yang tidak bisa diberikan siapapun. Dan dari kekuatan itu, langkah baru akan muncul. Bukan langkah menuju kesempurnaan, tapi menuju keutuhan. Ketika kita terlalu lama mencintai orang lain, seringkali kita kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Kita terbiasa menyesuaikan, terbiasa mendahulukan. Hingga tanpa sadar, kita menjauh dari hal-hal yang dulu membuat hidup terasa bermakna. Saat kehilangan datang, yang tertinggal bukan hanya sepi, tapi juga kekosongan tentang siapa kita sebenarnya. Namun di titik itu, sebuah pintu terbuka. Pintu menuju pemahaman bahwa kita belum benar-benar mengenal diri sendiri. Kita mulai bertanya, apa yang aku sukai? Apa yang membuatku damai? Apa yang selama ini kulakukan karena ingin? Dan apa yang kulakukan karena takut ditinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda keraguan, tapi permulaan kesadaran. Ada hal-hal kecil yang perlahan kembali ditemukan. Kebiasaan yang dulu disukai, ruang sunyi yang dulu nyaman, impian lama yang pernah ditinggalkan. Semuanya muncul seperti serpihan ingatan yang berserakan. Kita mulai menyusun ulang, bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk menciptakan tempat tinggal yang lebih cocok untuk jiwa kita hari ini. Mengenali diri bukan tentang menjadi versi sempurna, tapi tentang menerima siapa kita tanpa penghakiman. Tentang tahu batas, tahu luka, dan tahu potensi. Kita tidak lagi menuntut diri untuk selalu kuat, tapi belajar memahami kapan harus istirahat. Dalam pengenalan itu, lahir kehangatan yang tidak bergantung pada siapapun. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada saatnya kita ragu, ada waktu ketika kita merasa kembali hilang arah. Tapi, tidak apa-apa, karena setiap langkah mendekatkan kita pada rumah yang sesungguhnya. Rumah yang tidak dibangun oleh pujian atau cinta dari luar, tapi dibentuk dari penerimaan yang tumbuh dari dalam. Hari ini, jika kamu mulai mengenali kembali bagian dirimu yang dulu terlupakan, peluklah itu, rawatlah itu. Jadikan perjalanan ini sebagai bentuk kasih yang paling tulus. Karena tidak ada hubungan yang lebih penting daripada hubunganmu dengan dirimu sendiri. Dan dari hubungan itulah, semua hal baik akan mulai tumbuh. Setelah luka dikenali, air mata tumpah, dan diri mulai kembali ditemukan, ada satu hal yang tak bisa dihindari. Melangkah, bukan melangkah karena sudah sembuh sepenuhnya, tapi karena kita tahu bahwa diam tidak lagi cukup. Hati telah melewati banyak hal, dan kini saatnya membuka halaman baru. Bukan untuk melupakan, tapi untuk mulai hidup kembali. Awal baru tidak selalu ditandai oleh hal besar. Kadang ia muncul dari hal kecil, bangun tanpa rasa takut,
tersenyum tanpa alasan, berjalan tanpa beban yang sama. Dan dari detik-detik sederhana itu, kita menyadari bahwa hidup mulai terasa berbeda. Tidak seperti dulu, tapi juga tidak seperti saat semuanya hancur. Lebih tenang, lebih kita tidak lagi menunggu orang lain datang menyelamatkan. Kita tidak lagi berharap dunia berubah untuk memberi kita tempat. Karena kita telah menemukan bahwa tempat terbaik untuk pulang adalah diri sendiri. Dan dari dalam itulah kekuatan muncul. Bukan kekuatan untuk menguasai, tapi kekuatan untuk menjalani hari demi hari dengan tenang. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ke depan akan mudah. Tapi sekarang, kita telah membawa pelajaran yang tidak bisa dicuri. Kita telah memiliki pemahaman baru tentang siapa kita dan apa yang kita butuhkan. Dan itu lebih berharga daripada semua pengakuan yang pernah dicari. Karena yang kini tumbuh bukan sekadar harapan, tapi kesadaran. Jalan hidup tidak selalu lurus. Tapi dengan kesadaran, kita tidak lagi mudah tersesat. Kita tahu kapan berhenti, kapan menjaga jarak, dan kapan memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Kita berjalan bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk menjaga keutuhan yang telah susah payah dikumpulkan dari luka-luka yang pernah membuka jalan. Hari ini bukan tentang melupakan masa lalu, bukan juga tentang menutupi apa yang pernah terjadi, tapi tentang menerima bahwa dari semua itu, kita terbentuk, kita tumbuh. Dan dari kedalaman itu, awal baru pun dimulai. Bukan dari luar, bukan dari siapa-siapa, tapi dari dalam. Dari hati yang kini lebih siap untuk mencintai hidup satu hari lagi. Hidup tidak selalu memberi jawaban saat kita meminta. Kadang yang diberikan justru kehampaan, kehilangan dan sunyi. Tapi dari semua itu, kita belajar bahwa luka bukan akhir, bahwa kesepian bukan hukuman tapi andengan. Undangan untuk kembali pulang bukan ke masa lalu, tapi ke dalam diri yang mulai kita kenal dengan jujur. Perjalanan ini tidak mudah. Ada malam yang panjang, ada pagi yang terasa dingin meski matahari terbit. Tapi kita masih di sini, masih berjalan. Dan itu cukup, karena tidak semua kekuatan datang dari hal besar. Kadang, ia hadir dalam bentuk kehadiran kita hari ini. Dalam langkah yang tidak berhenti, meski dunia tidak selalu ramah. Kita telah menapaki luka, kehilangan arah, lalu kembali menemukan diri. Kita telah duduk dalam sunyi, menyimak perasaan yang selama ini diabaikan. Dan dari kesediaan itu, lahir kekuatan. Bukan untuk menantang dunia, tapi untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sadar, lebih lembut, lebih. Mungkin hati belum sepenuhnya pulih, tapi tidak apa-apa. Proses tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya butuh kejujuran. Dan hari ini, kita sudah jujur bahwa ada luka, bahwa ada harapan, bahwa meski rapuh, kita tetap memilih berjalan. Dan itu adalah bentuk keberanian yang paling tenang, yang lahir dari kedalaman. Hidup akan terus bergulir, akan ada kehilangan lain, akan ada pertemuan baru. Tapi kini kita tahu bahwa rumah itu bukan tempat, bukan orang, bukan kenangan. Rumah itu adalah ketenangan yang tumbuh dari dalam, yang tidak tergantung pada siapapun, karena ia dibangun dari pemahaman terhadap diri sendiri. Jika hari ini kau sedang duduk sendirian, di antara keramaian atau dalam sunyi, percayalah, kau tidak tersesat. Kau sedang berjalan menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih sadar. Mungkin pelan, tapi pasti. Karena yang berjalan dengan kesadaran tidak pernah benar-benar kehilangan arah.